La ya zikrullah illallah. Artinya, tidak menyebut Allah, hanya Allah. Adapun yang mengatakan la ilaha illallah, itu ialah rahasia Allah, zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah, ilahyanta maksudi wa ridhaka matlubi, iktini muhibbataka wa silhataka wa ma'rifataka, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat sigar penjalin yang dirahmati Allah, semoga setiap hembusan napas Anda selalu berada dalam naungan rahmat dan kasih sayangnya. Semoga kesehatan lahir dan batin, ketenangan jiwa, serta cahaya kesadaran senantiasa menyertai perjalanan hidup Anda. Hidup ini adalah titian menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita menundukkan hati, menyucikan niat, dan melangkah dengan penuh keikhlasan mengikuti kehendaknya yang bersemayam di relung batin kita. Di jalan ini, iman menjadi lentera yang menerangi, keikhlasan menjadi bekal yang menguatkan, dan kesabaran menjadi sahabat yang setia. Bersama, kita tempuh jalan kebenaran dengan tekad yang teguh menuju cinta dan ridha ilahi. Untuk memulai kajian hakikat kesempatan ini, marilah kita mulai dengan zikir napas Allahu. Mari mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Zikrullah, air mulhayat, dan akidah. Beberapa bentuk zikir. Dalam ajaran tasawuf, ada beberapa bentuk zikir walaupun umpamanya berlainan antara saufi ini dan saufi itu, atau guru ini dan guru itu, semuanya disebut zikir jua. Bagi penelitian hamba yang dhaif lagi hina ini, semua bentuk zikir itu baik, hanya ada beda dalam sebutannya dan hurufnya. Tapi semua itu adalah zikir. Tetapi yang penting di sini bukan huruf dan suara, akan tetapi isinya, apakah zikirnya kosong atau isi, itulah yang menjadi masalah. Dalilnya adalah la yadhkurullah illallah, artinya tiada menyebut Allah, hanya Allah. Inilah ainnya. Sekarang, zikir yang hendak menangkap burung seekor. Umpamanya, kita berzikir, Hu Allah, Hu Allah. Itu ibaratnya burung tertangkap ekornya. Mengata, Allahu, Allahu, baru tertangkap bulunya saja. Mengata, Allah, Allah, tertangkap kakinya saja. Mengata, La ilaha illallah zatullah, tertangkap kepalanya. Mengata, La ilaha illallah haq, tertangkap paruhnya. Mengata, La ilaha illallah nurul haq, tertangkap dadanya. Mengata, Lahu, lahu, tertangkap lehernya. Mengata, La, tertangkap sayapnya saja. Mengata, Hu, tertangkap suaranya saja. Mengata, Ah, tertangkap keindahannya saja. Akhirnya, la hurufin wala sautin, baru tertangkap saikuman. Artinya, diam. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Zikrullah. Apakah yang disebut dengan zikrullah itu? Menurut pengertian umum, memuji dan menuju dengan hati yang tulus ikhlas. Tetapi tulus dan ikhlasnya itu berbeda dengan orang yang mengerti atau yang faham. Orang yang faham ialah, seperti dalil berbunyi, La ya zikrullah illallah. Artinya, tidak menyebut Allah, hanya Allah. Adapun yang mengatakan La ilaha illallah, itu ialah rahasia Allah, zahir dan batin, atau batin dan zahir. Kesimpulannya ialah, tidak lagi kita ini yang mengatakan kalimat itu, melainkan sirullah jua adanya.
Dengan demikian, leburlah tubuh itu dan hati itu kepada ruh, dan ruh itu hancur pula menjadi nur, dan nur itu lenyap pula kepada rahasia Allah Ta'ala. Jadi, yang berzikir itu adalah rahasia Allah jua. Di sini letaknya nilai, dan nilai itu terletak dalam diri pribadi masing-masing. Inilah yang disebut isi daripada zikrullah itu. Berzikirlah dengan zikrullah, dan ingatlah dengan ingatnya Allah, dan pandanglah dengan pandangannya Allah, dan berbuatlah dengan perbuatan Allah, dan tinggalkanlah apa-apa yang ditinggalkan oleh Allah. Kerjakanlah apa yang dikerjakan Allah, dan tinggalkanlah apa yang ditolak Allah. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, ini pasal air mul hayat. Bermula asal diri kita diambil secara ringkas. Asal diri kita, selagi belum ada apa-apa, hanya ibu dan bapak belum berkumpul menjadi satu. Maka Allah Ta'ala memerintahkan mengambil air mul hayat, diarak di dalam syurga atau di langit beberapa malaikat dan Jibril membawanya, lalu diperintahkan dikirim kepada bapak kita, Makamal Mahmud namanya, setelah mahalwat 7 hari lamanya. Lalu bapak kita menjadi satu kepada ibu, umpama besi terdampar di batu. Jatuhlah air mul hayat di rahim ibu kita yang dinamakan Muqtah. Air mani ayah berasal dari matahari, justru putih warnanya. Maka dari itu sir atau syahwat cepat merangsang pada pihak ayah. Itu dinamakan zat sirrahu. Jatuh kepada ibu seperti air hujan setitik di dalam daun keladi. Maka menjadi anasar ayah aurat, tulang, otak, sumsum. Dan pada ibu, air mani tersebut dari bulan dan dinamakan muketapah. Karena itu air mul hayat ibu kuning warnanya. Sir atau syahwat ibu lambat merangsang. Namun kekuatan air tadi sama dengan bapak. Pihak ibu dinamakan zat sir jamanini. Artinya anasar ibu, bulu, kulit, darah, dan daging. Dan anasar Muhammad, pendengar, penglihatan, pencium, dan pengerasa. 40 hari belum lagi terserat. Tatkala 80 hari di dalam rahim ibu kita, waktu itu darah haid nikah bercampur dengan air nuktah. Lalu suka makan asam-asam ibu kita dan suka tidur, karena sudah hamil atau mengandung. Demikianlah darahnya atau alkah sedarah namanya daging segumpal di rahim ibu kita. Tatkala 120 hari di dalam rahim, maka menjadi alif Ahmad pujinya. Inilah daerahnya tatkala genap 140 hari, cukup lengkap kaki, tangan, mata, mulut, kepala, hidung, dan telinga, Muhammad pujinya. Inilah darahnya di dalam rahim ibu kita. Tatkala cukup 9 bulan, 9 hari, maka firman Allah Ta'ala, La tattaharaka illa biiznillah, dengan seizin Allah. Maka keluarlah anak itu, demikianlah, berdoalah, amin. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, beberapa kesimpulan. Asal kata makhluk diambil dari kata-kata khalq, dan kata-kata khalq itu diambil dari kata khalik, dan kata-kata khalik itu adalah khalik. Jadi asal dari khalik kembali lagi kepada khalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Awalnya Allah dan akhirnya Allah. Awalnya Tuhan dan akhirnya Tuhan. Awalnya tidak ada permulaannya, dan akhirnya pun tidak ada penghabisannya. Kalau makrifat kita sudah ta'zimullah, yaitu tilik seorang arif itu akan kebesaran dan kemuliaan, keagungan sesuatu itu, melainkan itu semata-mata kebesaran, kemuliaan, dan keagungan Tuhan Allah Azza wa Jalla jua adanya. Maka intisari daripada itu adalah segala makhluk itu adalah khalik, dan khalik itu sebaliknya. Dalilnya syuhudul kasroh fil wahdah dan syuhudul wahdah fil kasroh. Akhirnya syuhudul wahdah fil wahdah. Demikianlah pandangan seorang arifi billah. Jadi kesimpulannya adalah semua itu Allah dan Allah itu semuanya. Inilah yang disebut wahdah al-wujud atau kesatuan wujud. Demikianlah yang dapat hamba menyimpulkan bahwa Allah adalah
hakikat alam. Saudaraku, sigar penjalin rahimakumullah. Kebenaran dalam ajaran tasawuf. Untuk mengetahui kebenaran dalam ajaran tasawuf ini, kita dapat merasakan sendiri. Umpamanya, mendapat musibah, kita harus sabar dan ridho, dan hanya sanggup tidak berdusta lagi. Jadi dalam pandangan kita semata-mata Allah, dan dalam perasaan kita harus kasih sayang. Dalam hidup ini kita telah mengetahui arti agama. Akidahku. Aku tidak mau taklid buta lagi, walaupun ulama memakai dalil-dalil dan nas yang hebat. Alhamdulillah, kini jiwaku tentram dan bahagia. Hidupku puas dengan nikmat Allah dan setiap saat. Dalam soal ibadahku, aku tidak takut sedikit amal. Perasaanku kini tak ada lagi merasakan takut atau gentar. Aku tidak takut dengan neraka, dan tidak takut siksa, dan tidak takut sedikit amal, dan tidak takut dicela makhluk, tidak takut miskin, dan tidak takut mati. Kata-kata takut itu lenyap semua dalam perasaanku. Sebaliknya, aku merasa senang, bahagia, kasih sayang, sabar, cinta, dan ridho, dan aku telah merasa nikmat di dalam nikmat. Semua nikmat, tidak ada bala dan siksa. Kini aku tidak minta sorga lagi, sebab nikmat itu sorga, dan telah kurasakan di dalam dunia ini. Dunia nikmat, akhirat pun nikmat. Senang nikmat, susah pun nikmat. Tidak ada yang tidak nikmat bagiku. Tak ada yang tak baik bagiku. Tak ada yang tak taat bagiku. Semua nikmat, semua baik, semua ibadat, semua rahmat, dan semua ridho bagiku. Dalam pandanganku, tak ada lagi iblis dan syaitan, manusia dan jin, malaikat dan nahi-nahi. Semua Tuhan dan Tuhan semuanya. Pendeknya serba Tuhan, tak ada selalu Tuhan. Hanya dengan cara beginilah hamba Allah akan mencapai ketentraman jiwa dan kebahagiaan. Dengan inilah caraku mencari kebenaran mutlak, dan tidak ada yang lebih bahagia daripada kebahagiaan seorang ahlul ma'rifat. Saudaraku, sigar penjalin rahimakumullah. Akidah atau pendirian. Pendirian seorang ahlul ma'rifah ialah tak ragu akan akidahnya dan tak pernah berubah walaupun dikafirkan orang. Mereka rela mati daripada berubah keyakinannya. Mati adalah jalan yang terbaik dari semua jalan yang baik. Seorang ahlul ma'rifah tak pernah luntur walaupun dihujani dengan hujan fitnah. Kata-kata sesat dan kafir dianggapnya sebuah nyanyian seorang sufi yang sedang rindu kepada kekasihnya. Mereka tidak peduli akan kata-kata huruf dan suara. Hanya yang penting baginya perasaannya kepada Tuhannya. Apabila cintanya telah bersemi dan berupa penerimaan dari Khaliknya, disinilah nilai hidup itu. Baginya tak guna hidup tanpa makrifat. Karena makrifat itu adalah jiwanya iman, dan jiwanya iman adalah ihsan. Jadi, jiwanya Islam adalah iman, dan jiwanya iman adalah ihsan. Apabila jiwa-jiwa itu kosong dari makrifat, samalah hidupnya sebagai seekor binatang buas yang rakus dan tak tahu diri. Karena akhir tujuan hidup adalah cinta dan ridho. Apabila cinta dan ridho telah bebas dari belenggu kemahlukan semata, karena dalam jiwa yang suci akan melahirkan perbuatan yang suci pula. Dalam jiwa yang kotor akan melahirkan perbuatan yang kotor pula. Tentang kata-kata suci dan kotor ini, Anda telah maklum adanya. Tak usah Anda pikirkan lagi. Karena bagi Anda semua suci, semua halal, semua baik. Tidak ada kejahatan di dalam dunia ini. Yang jahat itu dalam artian dunia, ialah orang yang mengaku ada punya akal sendiri dan perbuatan sendiri, yaitu di luar perbuatan Allah. Itulah yang dimaksud jahat atau jahil. Tetapi bagi kita, iman dan taat, kafir dan maksiat, jahat dan baik adalah sama, dan semuanya adalah baik. Tidak ada perbuatan Tuhan itu yang jahat. Bila datang dari Tuhan, semua baik. Jadi pendirian seorang ahlul hakikat atau hakikat semata ialah benar-benar sudah bersih dari kesirikan, menyatakan setiap perbuatan adalah baik, setiap gerak dan geriknya ibadat, setiap napas keluar masuk zikir, jelasnya adalah gerak dan adalah puji. Ingat, pohon dari ingat ini adalah esa atau satu, bersatu dalam rahasia. Apabila sudah benar-benar satu dengan seluruh alam dan Tuhan, itulah kesatuan wujud namanya. Sahdatul wujud artinya
Semua itu Allah dan Allah. Kalau sudah begini, inilah yang disebut Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Sempurna. Kalau sudah begini, katakanlah apa yang kau semuanya baik, sempurnanya ibadah, dan semuanya ibadat yang sempurna. Karena pokok pangkalnya segala kejadian, segala kehidupan, dan segala perbuatan telah kita ketahui seluruhnya. Maka dari itu, janganlah kita ada perasaan syok dan ragu lagi. Tidak ada yang perlu ditakuti. Jangan takut kepada Tuhan, karena Tuhan bukan hantu, bukan iblis, dan bukan jin, dan bukan malaikat, semuanya bukan dan bukan. Adakah orang takut dengan dirinya sendiri? Adakah orang benci kepada dirinya sendiri? Dan adakah orang menyiksa dirinya sendiri? Adakah orang memerintah dirinya sendiri? Adakah orang menyakiti kepada dirinya sendiri? Jawabnya, yang ada hanya memuji dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, merasa sendiri, dan berbuat sendiri. Tidak ada yang diperintah dan yang diperintah. Tidak ada yang disakiti dan yang menyakiti. Tegasnya, karena cinta. Yang ada hanya memuji dirinya sendiri, merasa sendiri, dan berbuat sendiri. Semua orang merasa benar, mengaku baik dan mulia. Hampir semua orang merasa dirinya tidak bersalah, tidak berdosa, tidak tercela. Semua orang mengaku baik dan mulia, dan sebagainya. Hampir semua orang merasa dirinya tidak bersalah, tidak berdosa, tidak bersalah. Fahamilah kata-kataku ini, kalau percaya ambil, kalau ragu buang jauh-jauh. Tidak ada paksaan dalam agama Allah, pilihlah sendiri saja.